Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita manfaatkan nikmat yang diberikan Allah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kemarin kita membahas bab 217 tentang pentingnya sifat lemah lembut, dan kita sampai di hadis 463. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Tamim bin Salamah, dari Abdurrahman bin Hilal, an Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuhramir rafqa yuhramil khaira. Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak diberi kelembutan, maka dia tidak diberi kebaikan. Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash seperti hadis di atas, bahwa barang siapa tidak diberi kelembutan, maka dia tidak diberi kebaikan. Penjelasan kata makna mengenai rafku, lembut dalam perkataan dan perbuatan. Kandungan hadis, seluruh kehidupan muslim hendaknya dihiasi dengan kelemah lembutan. Anjuran agar berlemah lembut dan menangani setiap perkara dengan cara paling baik dan paling mudah. Kelemah lembutan menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Barang siapa tidak berlaku lemah lembut, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Bapak Ibu hadirin, terkait dengan sikap lemah lembut, sebagaimana disampaikan di dalam hadis bahwa kelemah lembutan itu membawa kebaikan. Yang saya sampaikan ini adalah bagaimana ketika kita melihat karakter orang-orang Arab terdahulu, ketika mereka memiliki anak perempuan misalnya, sampai dikatakan bi ayyi dzambin qutilat, tidak jelas alasannya itu apa, kenapa anak-anak perempuan itu dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup ketika memiliki anak perempuan. Menjadi pertanyaan besar, ditanyakan ada persoalan apa dan alasan apa sampai-sampai anak perempuan dibunuh. Terhadap anak laki-laki, ya Allah, kalau kita membaca sirah Sayyidina Umar bin Khattab misalnya, kita sama-sama tahu bahwa Umar itu adalah anak dari siapa nama bapaknya Umar? Khattab. Ya, karena itu disebut Umar bin Khattab. Dan ketika Umar itu kadang jengkel dengan bapaknya, diperintah untuk menjaga, menggembala onta,
Itu Umar sampai menyebut bapaknya itu dengan namanya. Khattab itu memang keras. Kenapa? Saking jengkelnya. Bayangkan misalkan hari ini anak diminta untuk bertugas membantu orang tuanya, dan ketika capek pulang barang sesaat itu diusir oleh bapaknya. Kalau sekarang bagaimana? Bapak yang mau nang toko bantu toko mantuk nih pegel kali bapaknya diusir lakukan boleh balik nang toko. Bayangkan kalau hari ini kira-kira bagaimana. Dan itu sering kali terjadi ketika Sayyidina Umar menjaga onta, kemudian malam hari dia bersama saudaranya. Umar ini pulang sesaat untuk mengambil sesuatu. Oleh bapaknya ditanya begitu, kenapa engkau pulang? Bagaimana jika ontanya kabur? Bagaimana jika ontanya diambil orang? Jadi kalimat Sayyidina Umar itu mengatakan dia itu lebih menyayangi ontanya daripada anaknya. Sampai begitu. Nah, ini salah satu di antara bentuk pendidikan pada masa itu pada anak laki-laki. Tadi terkait dengan anak perempuan kita tahu seperti apa. Peristiwa yang lain misalkan Sayyidina Umar itu memiliki kelembutan hati sejak muda, kasihan dengan bibi-bibinya, sehingga dalam waktu-waktu bertugas mengembala onta itu Sayyidina Umar itu masih membantu mengumpulkan kayu atau ranting yang diberikan kepada bibi-bibinya. Tetapi ketika hal tersebut diketahui oleh bapaknya, oleh Pak Khattab ini, maka Umar justru dimarahi. Untuk apa membantu? Itu diantara bentuk keras. Kita sama-sama tahu pernah ada peristiwa, ada orang Badui, ada orang Arab yang tidak memahami bagaimana adab atau etika di masjid, kencing di masjid. Apa yang akan dilakukan oleh sahabat yang lain? Ingin dihajar, tetapi oleh Rasulullah kita pernah beberapa kali melihat peristiwa sejarah bagaimana Rasulullah SAW dengan kelembutan beliau justru berhasil menenangkan resahnya para sahabat. Ini yang saya sampaikan adalah lemah lembut ya Bapak Ibu, bukan lemah gemulai. Jadi lemah gemulai ini justru bahaya sekarang. Jadi ini kelemah lembutan, bukan kelemah gemulaian. Nanti mulai muncul laki-laki lemah gemulai ini mengkhawatirkan. Nah, di antara yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana ketahanan para sahabat ketika diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki yang bertanya atau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'un. Ya Rasulullah, saya ini punya kerabat yang saya berusaha untuk menyambung silaturahim, tapi dia berusaha memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya berusaha berlaku baik, tapi dia berlaku buruk terhadap saya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya berusaha berlaku lembut, dia berlaku jahil, berlaku kasar kepada saya. Faqala la in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul malla. Jika engkau tetap berlaku demikian, tetap melakukan kebaikan tersebut, maka engkau sama dengan menyuapkan debu panas ke mulutnya. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma kunta 'ala dhalik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan, memberikan kebaikan terkait dengan kelemah lembutan itu selama dia tetap melakukan itu. Jadi di antara wujud atau bentuk kebaikan itu
ketika kita memiliki sifat karakter lemah lembut sebagai seorang mukmin adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kita pertolongan. Bapak Ibu hadirin, saya ingin mengingatkan kita dan membacakan terkait dengan bagaimana kelembutan para tokoh Muhammadiyah di masa lalu. Misalkan Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, beliau pernah di masa lalu mengalami peristiwa berikut. Jumat 5 Januari 2007, Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif akan ke Masjid Syuhada yang jaraknya 7 km dari rumah. Ketika hendak menyeberang, beliau ditabrak motor dari sebelah kanan. Pengendara motor jatuh dan Buya Syafi'i terluka di siku kanan dan betis, serta celana beliau robek di lutut dan lutut beliau berdarah. Kalau ini jenengan seperti itu, ya Allah, ditobruk sampai luka. Namun dalam keadaan tubuh yang terasa sakit, beliau memilih berdamai dengan yang menabrak, karena ada urusan yang jauh lebih penting di Masjid Syuhada. Apa urusan yang penting itu? Buya Syafi'i melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki tertatih membeli obat merah di warung fotokopi Angkasa. Zaman dulu itu kan kalau luka ditetesi obat merah. Semua luka diobati sendiri meski terasa perih. Beliau menyampaikan apa urusan penting itu. Ada seorang pengusaha yang tersentuh hatinya setelah membaca kisah pengabdian Pak Tugimin yang selama 46 tahun mengabdi bertugas di Masjid Syuhada. Jadi ada seseorang yang namanya Pak Tugimin, itu sudah menjadi marbot masjid itu kurang lebih 46 tahun. Berarti mulai umur pinter sudah membantu di masjid. Dan ketika Buya Syafi'i menulis kisah tentang Pak Tugimin, ada seorang pengusaha yang tersentuh hatinya dan ingin memberangkatkan haji. Jadi berita gembira itu menjadikan Buya Syafi'i Ma'arif walaupun dalam keadaan luka ingin menyampaikan kabar gembira bahwa Pak Tugimin ada yang akan memberangkatkan haji. Kita melihat bagaimana hal atau informasi yang menurut kita mungkin biasa, tapi bagi Buya Syafi'i Ma'arif menjadi hal yang berharga untuk disampaikan ke Pak Tugimin. Dan ini untuk takbir masjid sebagaimana kita ketahui sebelumnya, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, adalah orang yang hatinya senantiasa terikat menggantung rindu dengan masjid. Dan sebagaimana juga kita ketahui, bentuk memakmurkan masjid itu yang pertama terkait dengan bangunan, yang kedua terkait dengan kegiatan bagaimana kita memakmurkan masjid. Barakallahu fikum, saya sampaikan jazakumullahu khairan katsiran fid dunya wal akhirah kepada semua pihak yang hari ini masya Allah kita melihat masjid kita jauh lebih baik. Insya Allah kita berharap kepada Allah kegiatannya juga semakin lancar, semakin baik, yang mendapatkan manfaat dari masjid ini juga semakin banyak, sehingga pahala mulai dari yang mewakafkan, yang mendirikan masjid,
yang ikut membantu doa, ikut membantu biaya, membantu tenaga, membantu pemikiran, semuanya kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya tutup dengan semangat warga Muhammadiyah. Itu ada 4 R3-an. Ini diantaranya disampaikan terkait dengan Pak A.R. Fakhruddin yang pernah mengalami kecelakaan ditobruk becak di Malioboro. Jadi ketika beliau suatu hari Pak Fakhruddin akan pergi ke sidang DPR, karena tergesa di Malioboro, beliau bertabrakan dengan becak. Pengemudinya luka di bagian tumit dan dibawa ke rumah sakit. Hampir setiap hari Pak A.R. menjenguk, bahkan ketika tukang becak sudah sembuh dan pulang, Pak A.R. tetap menjenguk. Akhirnya tukang becak tersebut juga berkunjung ke rumah Pak A.R. Kecelakaan itu tidak membuahkan permusuhan, justru membuahkan persaudaraan. Ini diantara kelembutan hati beliau. Ada semangat warga Muhammadiyah dengan 4 R3-an. Ini diantaranya. R yang pertama adalah benar. Artinya niatnya harus lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. R yang kedua adalah pinter atau berilmu, semangat untuk ta'allum, semangat untuk menuntut ilmu, sehingga pinter. Nah, ini yang tidak semua orang punya. Yang ketiga, kober. Nah, ini R yang ketiga ini kober. Banyak mungkin orang pinter ya, banyak mungkin orang yang niatnya ikhlas sudah lurus, tapi dereng karuan kober. Maka kesempatan jenengan kober untuk merawat masjid ini bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kober ini bukan gampang kober misalnya, semuanya sedang sibuk. Yang keempat, seger. Insya Allah ningali takdir yang memiliki jamaah ini suatu seger. Seger ini maksudnya apa? Disampaikan begini: jiwanya seger, raganya seger, sampai-sampai kantongnya seger. Artinya siap untuk membantu masjid. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah selama kita ini terikat rindu dengan masjid, ingin membangunkan masjid, Allah akan menjadikan kantong kita seger. Kemudian 3-an itu apa saja? Yang pertama, warga Muhammadiyah itu nyopoan. Yang pertama, boten sombong, tidak eksklusif seolah-olah paling luar biasa, paling hebat, sehingga tidak mau nyopo orang lain, tidak mau menyapa. Tapi justru warga Muhammadiyah itu diajarkan untuk nyopoan. Yang kedua, entengan, suka membantu, mudah membantu, entengan. Dan yang ketiga adalah lomanan. Jadi ini wau bener, pinter, kober, seger, 3-an, nyopoan, entengan, lomanan. Berikut sudah menempel semua karakter ini, insya Allah sambung ya. Baik Bapak Ibu, ini sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan kelemah lembutan kita sebagai mukmin. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.